Landasan hukum pengelolaan air limbah. Jadi, air limbah itu bisa berasal dari pemukiman, bisa berasal dari perkantoran, komersial, fasilitas umum, dan apartemen. Karakteristik dari air limbah itu ada nanti kalau misalnya akan diujikan air limbah itu ada parameter fisik, kimia, dan biologi. Kalau fisik itu contohnya kekeruhan, kemudian ada warna, bau, rasa, suhu. Kalau yang kimia itu salah satunya adalah pH. Sedangkan kalau untuk parameter biologi itu contohnya adalah E. coli, essential coli ya, atau total coliform. Aspek yang mempengaruhi adalah ada demografi, ekonomi, sosial, lingkungan, teknis, dan kesehatan. Kemudian, air limbah menurut Kepmen LH nomor 112 tahun 2013 itu dapat diartikan sebagai air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan atau restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Menurut Sugiarto, air limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk di dalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat masak. Jadi air limbah domestik itu contohnya adalah kalau kalian mandi, ya kan, pakai air kan. Nah, air sisa mandi yang sudah terkena sabun ya, itu termasuk air limbah domestik. Kemudian pada saat kalian baik mencuci piring maupun mencuci baju, nah itu dia termasuk dari air limbah domestik. Sumber pencemar air itu bisa dari sumber alami. Sumber alami itu berasal dari udara, bisa berasal dari udara, ya. Kalau misalnya udara yang banyak mengandung polutan, kemudian hujan turun. Nah, maka polutannya tadi akan larut ikut dengan air hujan turun, kemudian akan jatuh ke tanah, lalu akan meresap ke dalam tanah, bisa mencemari air tanahnya. Atau bisa juga polutan yang ada di udara pada saat hujan turun itu terlarut bersama air hujan lalu jatuh ke sungai, ke waduk, ke bendungan yang bisa menjadi polutan air. Selain berasal dari udara, sumber alami juga bisa berasal dari mineral yang terlarut di air. Bisa juga berasal dari tumbuhan air dan tumbuhan lain yang membusuk. Nah, biasanya ya kalau di rawa itu atasnya itu biasanya ditumbuhi oleh eceng gondok. Nah, semakin hari semakin banyak dan ada juga eceng gondok yang membusuk. Nah, itu yang dapat menyebabkan pencemaran air yang ada di rawa tersebut. Kemudian bisa juga berasal dari bangkai binatang yang mati dan juga air hujan. Kemudian sumber pencemar air yang lain itu adalah sumber pengotor air yang berasal dari pertanian. Contohnya apa? Kalau dari pertanian, ya benar sekali, ada pestisida ya. Kemudian ada pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Nah, kalau pupuk organik ini biasanya pencemarnya berarti sumber pencemarnya adalah kotoran hewan. Nah, kemudian pencemaran akibat terjadinya erosi. Ini yang sumber dari pertanian. Kemudian sumber pencemar air yang ketiga adalah air buangan atau limbah. Nah, ini bisa berasal dari limbah pemukiman maupun dari limbah industri.
Kemudian material yang terlarut di dalam air itu dapat menyebabkan kekeruhan yang akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam badan air. Jadi kalau airnya keruh, maka cahaya matahari itu akan terhalang, sehingga menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Kemudian material yang larut di dalam air itu juga dapat menyebabkan pendangkalan. Nah, tadi ya, contohnya yang bersumber pada pertanian, tadi air irigasinya itu karena ada erosi dari tanahnya, maka airnya jadi membawa tanah. Nah, padahal nanti hilirnya itu adalah ke sungai. Nah, sungainya nanti jadi ada tanah dari tadi pertanian ya, sehingga sungainya bisa menjadi dangkal. Ekosistem akuatik jelas akan terganggu, sehingga organisme akuatik tidak dapat hidup dengan baik, dan organisme yang hidupnya membutuhkan cahaya akan ikut mati. Contohnya waduk itu dapat mencemari lingkungan karena lumpur yang di bawahnya, dan juga tanaman air yang merupakan gulma yang biasa hidup di waduk tersebut. Nah, berikut ini adalah karakteristik dan dampak dari air limbah. Kalau air limbahnya keruh, maka dampaknya adalah tadi ya, lingkungan akuatik atau organisme yang hidupnya membutuhkan cahaya itu bisa mati. Nah, kekeruhan itu dapat disebabkan oleh hadirnya bahan organik dan anorganik. Misalnya adalah lumpur ya, kemudian tanah yang larut. Nah, dalam segi estetika, kekeruhan akan sangat mengganggu. Coba bayangkan, kalian mau minum, jika airnya yang ingin diminum keruh, maka kalian pasti akan ragu untuk meminumnya. Selain itu, kekeruhan juga merupakan indikator adanya kemungkinan adanya pencemar. Kemudian warna. Warna yang hadir dalam air dengan intensitas yang melebihi batas tidak bias diterima karena alasan estetika. Warna dapat juga merupakan indikator dari pencemaran limbah industri. Hal ini dapat dikaitkan dengan kesehatan manusia. Contoh yang paling mudah saja, pada limbah produksi batik. Nah, di situ mereka menggunakan pewarna sintetik. Nah, air limbahnya itu tidak lagi berwarna bening, tapi akan berwarna sesuai dengan warna sintetik yang digunakan. Nah, jelas itu akan sangat mengganggu kesehatan manusia. Kemudian ada bau dan rasa. Bau dan rasa itu dapat berupa mikroorganisme seperti alga. Oleh karena itu, gas seperti H2S itu karena adanya gas H2S. Dari segi estetika, air yang memiliki rasa dan bau selalu dipandang sangat mengganggu. Nah, kemudian suhu dan residu. Suhu berpengaruh pada pemakaiannya. Misalnya, air yang mempunyai suhu 0 derajat Celcius tidak mungkin dapat diterima. Begitu pula untuk suhu air yang terlalu tinggi. Kadar residu yang tinggi dapat menyebabkan rasa yang tidak enak dan dapat mengganggu pencemaran manusia. Contohnya nih, kalau kita pergi ke pegunungan lalu merasakan airnya yang panas. Nah, kemungkinan apa? Ya, benar sekali, airnya mengandung sulfur yang tinggi. Nah, bau sulfur atau belerang itu sudah tidak enak, apalagi rasanya. Dan juga jika dikonsumsi dapat mengganggu pencernaan manusia. Kemudian derajat pH.
Dalam pemakaian air minum, pH dibatasi karena akan mempengaruhi rasa, korosivitas, dan efisiensi dari klorinasi. Nah, pH untuk air minum itu antara 6 sampai 6, ya sampai 8. Nah, jika dia terlalu asam maupun terlalu basa, itu tidak boleh digunakan sebagai air minum. Kesadahan Ca dan Mg. Nah, kalian pernah merasakan air di rumah kalian itu jika dididihkan, maka pada ketelnya akan ada endapan berwarna putih. Kemudian jika airnya digunakan untuk mencuci baju, sulit berbusa. Nah, itu menandakan bahwa air kalian memiliki kesadahan yang tinggi. Kesadahan yang tinggi itu artinya apa? Dia mengandung Ca dan Mg yang tinggi. Kita tahu bersama bahwa Mg atau magnesium itu dapat bersifat toksik atau racun, dapat menimbulkan efek demam, iritasi pada kulit, yang nantinya akan susah sembuh. Nah, jadi kalau misalnya air di rumah kalian itu jika digunakan untuk mencuci, kok tidak ada busanya, nah itu, atau pada saat dididihkan itu ada endapan berwarna putih di ketelnya. Nah, itu silahkan nanti diperiksakan ya, diperiksakan kesadahannya. Nah, itu biasanya kapurnya tinggi. Kemudian karakteristik air yang sering ditemui juga adalah kehadiran besi dan mangan, Fe dan Mn. Nah, kehadiran besi dan mangan dalam air itu akan menimbulkan berbagai gangguan seperti bau dan rasa logam. Kalian pernah memiliki permasalahan air yang baunya seperti karat. Nah, itu menandakan bahwa airnya memiliki kandungan besi atau Fe yang tinggi. Jadi bau dan rasanya itu seperti logam, seperti karat ya. Nah, ini bahayanya akan merangsang pertumbuhan bakteri besi. Selain itu, jika airnya digunakan untuk mencuci, maka akan menyisakan noda pada pakaiannya. Dan jika kita konsumsi terus-menerus, maka efek racun itu bisa memberikan efek racun pada tubuh kita, yang nantinya dapat berakibat pada susunan saraf pusat, koordinasi gerak otot, kerusakan sel hati, fibriosis, sampai dengan iritasi usus. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya air yang digunakan itu berbau karat, nah itu silahkan diuji air minum. Nah, atau uji air sumur. Nah, ini yang diujikan adalah Fe-nya besar. Berapa sih kandungan besinya? Nah, ini ya. Karena jika besi atau mangannya itu melebihi baku mutu, maka tadi dapat memberikan efek racun pada tubuh kita. Kemudian ada juga nitrogen. Nitrogen di dalam air itu hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan ikatan oksidasinya, yang diantaranya ada nitrogen netral, ada amonia, ada nitrit, dan ada juga nitrat. Efeknya terhadap kesehatan itu ada iritasi kulit, kemudian oedema paru-paru sampai dengan kejang, terus pernafasan, mengancam keseimbangan asam basa dalam darah kita, stimulasi susunan saraf pusat, kerusakan saluran pencernaan. Nah, kemudian selain bahan-bahan anorganik di atas, ada juga bahan pencemar air yang berasal dari bahan organik. Nah, selain itu juga ada parameter hidrologis
Jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan dalam air itu seperti alga, bakteri, virus, jamur, protozoa. Selain memiliki sifat patogen, parameter biologis ini juga dapat menyebabkan efek pada rasa, warna, dan bau pada air. Hal ini sebagai indikator keberadaan mikroorganisme patogen. Tahu ya, mikroorganisme patogen artinya mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Maka digunakan keberadaan bakteri coli dalam air. Dengan adanya bakteri coli, maka besar kemungkinan air telah tercemar oleh bakteri patogen. Nah, sehingga tadi ya pada saat di awal saya sebutkan bahwa salah satu parameter mikrobiologi atau parameter biologi yang diukur untuk mengidentifikasi kualitas air itu adalah bakteri E. coli. Selain bakteri E. coli juga ada bakteri total coliform. Nah, selain bahan organik dan anorganik di atas, ada juga pencemar berupa radioaktif. Efek yang dapat ditimbulkan ini lebih berbahaya lagi, yaitu bisa menyebabkan kanker, leukemia, mengurangi umur, dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, radioaktif merupakan unsur kimia yang memiliki paruh umur yang relatif panjang. Nah, ini ya, jadi sudah efeknya sangat berat, tambah lagi dia akan paruh umurnya juga panjang. Nah, lalu apa dampaknya bagi kesehatan? Nah, itu bisa dilihat ya. Kalau untuk hidrokarbon alifatik, itu dampaknya akan menyebabkan racun sistemik terhadap susunan saraf pusat, kulit menjadi kering. Kemudian kalau hidrokarbon alisiklik, itu dapat menyebabkan depresi susunan saraf pusat, kulit menjadi kering, degenerasi jantung, paru-paru, hati, dan otak. Sedangkan benzen dapat menyebabkan iritasi kulit, kemudian depresi susunan saraf, koma, kerusakan saluran pernafasan, kerusakan hati, ginjal, limpa, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kemudian jika terdapat kerosin atau minyak tanah, itu dampak bagi kesehatannya kulit menjadi kering, kerusakan paru-paru, saluran pencernaan, kesadaran menjadi menurun, koma, sampai meninggal. Sedangkan jika ada petroleum, maka dampak bagi kesehatannya dapat dilihat ada iritasi, kulit kering, depresi, susunan saraf pusat, kelainan darah, iritasi. Nah, kemudian ini juga ada arnil alkohol, ada butil amina, etanol amina, naftalen klorida, dan karbonil yang bisa kalian baca. Begitu juga ini bahayanya jika ada pera, aluminium, arsenium, barium, bromium, kadmium, klor, kobalt, kromium, tembaga, fluor, dan air raksa yang ada di dalam air pada di atas standar baku mutu. Maka ini adalah dampak kesehatan yang bisa muncul. Kita lanjutkan ya. Jadi air, kita tahu bersama bahwa air merupakan kebutuhan yang paling utama, baik itu untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tapi belakangan ini timbul masalah yang sangat krusial, yang sulit untuk kita bisa mendapatkan air bersih dan layak untuk diminum. Air bersih yang layak untuk diminum biasa disebut dengan air baku air minum. Air baku yang tersedia di alam biasanya berasal dari air permukaan. Air permukaan itu contohnya apa sih? Air yang ada di permukaan, yaitu ada air sungai, waduk, bendungan. Kemudian bisa juga berasal dari air tanah, air yang berada di dalam tanah. Contohnya ya air sumur ya, mata air, dan juga air laut.
Salah satu jenis air permukaan yang banyak digunakan di Indonesia itu adalah air sumur dan juga air sungai. Kalau air permukaan berarti air sungai ya. Nah, air sungai kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali terdapat sungai besar yang dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Namun kita tahu bersama bagaimana kondisi sungai di Indonesia. Ya, benar sekali. Keadaan sungai di Indonesia itu cukup fluktuatif yang menyebabkan air baku yang berasal dari air sungai terkadang memiliki konsentrasi suspended solid yang tinggi. Sehingga untuk bisa digunakan, maka air sungai tersebut harus diolah terlebih dahulu. Nah, apa sih definisi dari pengolahan air itu sendiri? Pengolahan air adalah usaha teknis yang dilakukan untuk mengubah sifat-sifat suatu zat sehingga memenuhi baku mutu air minum. Nah, metode pengolahan air yang bisa dilakukan itu bisa dengan pengolahan secara fisik, bisa dengan pengolahan secara kimia, maupun pengolahan secara biologi atau bakteriologis. Kalau pengolahan secara fisika, itu pengolahan yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kotoran kasar. Contohnya dengan cara filtrasi atau penyaringan, penyisihan lumpur dan pasir, serta mengurangi zat organik. Nah, dengan filtrasi atau penyaringan, maka kotoran kasar, lumpur, pasir, kemudian sisa daun, itu bisa tersaring. Sedangkan pengolahan secara kimia itu adalah pengolahan yang menggunakan zat kimia. Nah, di sini artinya apa? Dalam proses pengolahannya itu ditambahkan bahan kimia. Yang paling sering digunakan apa? Iya, benar sekali. Contohnya penambahan koagulan. Sedangkan pengolahan secara biologis atau bakteriologis adalah pengolahan untuk membunuh atau memusnahkan bakteri yang terkandung dalam air baku, misalnya dengan penambahan disinfektan. Disinfektan yang sering digunakan apa? Iya, disinfektan yang sering digunakan oleh masyarakat umum itu adalah kaporit. Nah, kalian sering ya kalau berenang itu bau kaporit. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membunuh bakteri. Jadi, kalian jangan kebalik ya. Kaporit itu digunakan untuk membunuh bakteri. Sedangkan kalau tawas itu digunakan untuk untuk menjernihkan air ya dengan cara tadi tawasnya itu dia akan mengikat pengotor yang ada di dalam air sehingga tadinya yang airnya keruh bisa menjadi jernih, tetapi dia tidak membunuh bakteri. Kalau yang membunuh bakteri itu adalah kaporit. Cara pengolahan air bisa dibagi menjadi dua, yaitu dengan pengolahan lengkap dan pengolahan tidak lengkap. Kalau pengolahan lengkap itu pengolahan air baku dilakukan dengan 3 metode, yaitu baik pengolahan secara fisik, kimia, maupun biologi. Biasanya itu airnya yang berasal dari air sungai yang kotor dan keruh. Atau bisa juga berasal dari air limbah. Jadi air limbah sisa industri sebelum dibuang ke badan sungai itu dia harus melalui pengolahan yang lengkap. Supaya apa? Supaya badan sungai tidak menjadi tercemar. Nah, oleh karena itu industri itu selalu harus mendirikan IPAL. Apa itu IPAL? Yaitu instalasi pengolahan air limbah. Kalau cara pengolahan air dengan pengolahan tidak lengkap, itu dia hanya menggunakan 1 atau 2 metode saja.
Bisa dengan metode fisik saja atau dengan metode fisika dan kimia. Nah, tergantung dari airnya. Jadi contohnya nih, ini biasa digunakan untuk air yang tidak begitu tercemar, seperti air tanah, air sumur ya. Nah, contohnya nih, air sumurnya kok warnanya keruh ya. Nah, bisa ditambahkan apa tadi? Iya benar, tawas. Nah, ditambahkan tawas, maka air sumur yang keruh tadi bisa berubah menjadi jernih kembali. Karena pengotor-pengotornya diikat oleh tawas. Nah, di sini berarti dengan menambahkan tawas itu berarti dia menggunakan metode kimia saja. Berarti pengolahannya tidak lengkap. Tahapan pengolahan lengkap itu meliputi ada bangunan penangkap air, kemudian dilakukan pengendapan pertama. Setelah itu yang tadinya pengotor dengan berat jenis yang besar, dia akan secara gravitasi akan mengendap secara alami. Tetapi untuk partikel-partikel yang kecil seperti koagulan atau yang terlarut di dalam airnya, maka itu tidak bisa dia mengendap secara alami, sehingga perlu ditambahkan koagulan. Nah, setelah penambahan koagulan itu dilakukan pengadukan cepat sehingga terbentuk partikel-partikel yang lebih besar atau yang biasa disebut dengan vlok-vlok yang lebih besar. Nah, kalau dia sudah menjadi partikel yang lebih besar, maka partikel koloid tadi bisa mengendap di pengendapan yang kedua. Kemudian setelah pengendapan kedua itu ada penyaringan. Nah, jadi tadi ya partikel-partikel besarnya tadi jika dia belum mengendap di pengendapan kedua, dia akan bisa tersaring di filtrasi. Selain itu ada reservoir, bangunan pompa, dan yang terakhir biasanya diberi disinfektan. Nah, kaporit ya. Oleh karena itu kenapa kok PDAM itu bau airnya seperti ada bau kaporit? Nah, karena pada tahap terakhir itu ditambahkan disinfektan. Untuk apa tadi disinfektan fungsinya? Ya, benar sekali, untuk membunuh bakteri, terutama bakteri patogen. Nah, ini adalah tahapannya ya. Pertama air baku, kemudian dilakukan sedimentasi secara alami, secara gravitasi ya. Nah, di sini yang ukurannya besar seperti kerikil ya. Nah, itu dia akan mengendap di bak prasedimentasi. Nah, untuk yang memiliki partikel-partikel kecil seperti partikel koloid dan larutan, dia harus ditambahkan koagulan. Nah, penambahan koagulan dilakukan di bak koagulasi. Agar koagulan bisa bekerja secara maksimal, maka dilakukan pengadukan cepat. Nah, nanti setelah itu akan terbentuk vlok-vlok yang besar pada bak flokulasi, sehingga bisa dilakukan sedimentasi lagi atau pengendapan. Nah, setelah dilakukan pengendapan, lalu difiltrasi. Nah, kemudian masuk ke reservoir, lalu ditambah desinfektan, nah lalu bisa didistribusikan sebagai air bersih. Ini biasanya adalah pengolahan air pada PDAM. Nah, ini tadi ada bangunan penangkap air. Ini yang untuk pengumpulan air dari suatu sumber untuk proses pengolahan air selanjutnya atau pemanfaatan langsung. Kegunaannya adalah untuk menjaga kontinuitas pengaliran dan untuk melihat keadaan sumber air, terutama fluktuasi debitnya. Kegunaan dari segi kualitas yaitu mengurangi kemungkinan pencemaran dan pemeriksaan kualitas air secara periodik. Nah, ini adalah bangunan prasedimentasi.
yang hanya diendapkan secara alami dengan gaya gravitasi saja, sehingga partikel yang besar yang akan mengendap. Kemudian ini adalah aerator, jadi sebelum memasuki bangunan berikutnya, air baku sering ditambahkan udara atau oksigen di bak aerator. Nah ini hubungannya adalah nanti dengan COD dan BOD. Nah, jika BOD atau COD-nya terlalu tinggi, melebihi baku mutu, itu tidak baik ya. Nah, tadi untuk yang partikelnya itu kecil sehingga tidak mengendap pada bak prasedimentasi, dia akan ditambahkan koagulan. Nah, pada proses koagulasi flokulasi. Proses koagulasi flokulasi itu merupakan dua proses yang terangkai menjadi kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan. Pada proses koagulasi terjadi destabilisasi koloid dan partikel di dalam air, sehingga sebagai akibat dari pengadukan yang cepat dan penambahan koagulan. Nah, akibat dari pengadukan cepat, koloid dan partikel yang tadinya stabil akan berubah menjadi tidak stabil karena terurai menjadi partikel yang bermuatan positif dan negatif. Pembentukan ion positif dan negatif dihasilkan juga dari proses penguraian koagulan yang tadi ditambahkan. Proses ini kemudian berlanjut dengan pembentukan ikatan antara ion positif dari koagulan, yaitu Al3+, dengan ion negatif dari partikel, yaitu OH-. Dan antara ion positif dari partikel, yaitu Ca2+, dengan ion negatif dari koagulan, SO42-, yang menyebabkan terbentuknya inti Flock, atau yang bisa disebut dengan precipitat. Nah, setelah terbentuk inti Flock ini, lalu dilakukan proses koagulasi, yaitu penggabungan inti Flock menjadi Flock-Flock yang berukuran besar, sehingga memungkinkan untuk partikel dapat mengendap. Penggabungan Flock kecil menjadi Flock besar terjadi karena adanya tumbukan antar Flock, sehingga proses koagulasi dan flokulasi terjadi pada unit pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Pada pengadukan cepat ini ditambahkan koagulan, sedangkan pada pengadukan lambat ini terjadinya pembentukan Flock yang berukuran besar sehingga akan mudah mengendap pada bak selanjutnya, yaitu bak sedimentasi. Nah, ini ya, pengadukan cepat ini saat ditambahkan koagulan. Diaduk cepat supaya yang tadinya merupakan partikel yang stabil, dia akan berubah menjadi tidak stabil, terpisah antara ion positif dengan ion negatifnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengadukan lambat pada proses flokulasi, yaitu supaya terbentuk Flock-Flock yang besar. Nah, biasanya bahan yang digunakan sebagai koagulan itu yang paling sering banyak digunakan oleh masyarakat umum adalah tawas. Nah, ini adalah bak flokulasi, reaksi kimia yang terjadi untuk menghasilkan Flock. Di sini pada air yang mempunyai alkalitas yang tidak cukup untuk bereaksi dengan alum, maka perlu ditambahkan alkalitas dengan menambahkan kalsium hidroksida pada bak flokulasi. Derajat pH yang optimum untuk alum itu adalah antara 4,5 hingga 8. Pada proses pengolahan air minum, unit pembubuhan koagulan, pengadukan cepat, pembentukan flokulan, dan pengendapan kedua itu biasa juga digabungkan dalam satu unit bangunan.
yang disebut dengan clarifier. Ini adalah clarifier. Nah, ini adalah bak sedimentasi yang kedua. Fungsinya untuk mengendapkan flokulan yang terbentuk setelah tadi proses koagulasi flokulasi. Pengendapan akan berlangsung secara gravitasi dengan mengalirkan air secara tenang. Nah, setelah masuk bak sedimentasi, tadi lalu masuk ke bak filtrasi ya. Nah, fungsinya adalah untuk menyaring flokulan atau partikel yang masih tersisa dari pengendapan yang kedua. Biasanya itu ada yang menggunakan saringan pasir cepat, ada juga yang menggunakan saringan pasir lambat. Bangunannya pun ada yang dibuat terbuka, ada yang dibuat tertutup. Nah, ini ya saringannya ya. Nah, ini adalah yang gambaran untuk saringan lambat. Jadi airnya, inletnya, itu masuknya justru dari bawah. Lalu dia akan melewati lapisan kerikil dan lapisan pasir, lalu akan keluar. Nah, pada saat dia sudah berada di atas, nah ini ya, sudah berada di atas, dia akan masuk ke saringan pasir utama. Ini juga masuknya dari bawah. Nah, nanti kalau dia sudah tersaring, melewati lapisan kerikil dan lapisan pasir, maka dia masuk ke bak penampungan. Ini sudah bersih airnya. Nah, kemudian tadi setelah melalui bak filtrasi, lalu ke bak penampungan atau yang biasa disebut dengan reservoir. Nah, dan sebelum dialirkan ke masyarakat, maka melalui bak desinfektan terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membunuh bakteri patogen yang ada di dalam air. Nah, ini adalah proses desinfektan. Bisa menggunakan penyinaran dengan sinar UV, bisa dengan pemberian ion logam, tembaga, dan perak, bisa dengan pemberian asam atau basa, pemberian senyawa garam, bisa juga dengan klorinasi, atau yang paling mudah adalah dengan pemanasan. Biasanya kalau untuk keperluan distribusi air minum, cara yang paling ekonomis adalah dengan klorinasi, yaitu dengan cara menambahkan gas klor, senyawa hipoklorit, kaporit atau CaOCl2, atau kelantang CaOCl2, dan senyawa natrium klorit atau NaClO2. Nah, berikut adalah paparan materi di pertemuan yang kelima. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung ditanyakan ke LMS pada diskusi, forum diskusi. Sebelumnya, jangan lupa untuk presensi dengan menuliskan nama dan kelas pada kolom komentar. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.